Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini kita akan bahas lagi manga terbaru dari Dragon Ball Super. Masih melanjutkan cerita sebelumnya, Gohan membangkitkan perubahan Beast yang membuat Goku serta Vegeta merasakannya. Meskipun jarak antara planet Bumi dan planet Beerus sangat jauh, akhirnya Goku yang penasaran segera datang untuk melihat kekuatan Gohan. Goku datang ke tempat mereka yang membuat Gohan, Goten, dan Trunks sangat senang. Dengan semangat, Goku mengatakan kalau kekuatan yang Gohan gunakan sangatlah hebat. Mendengar itu, Gohan sangatlah senang. Lalu, Goku melihat sekitar dan mengatakan kalau di sini bukanlah tempat yang baik untuk bertarung. Makanya, Goku mengajak Gohan untuk pergi ke planet Beerus. Di sana, Goku akan meminta Gohan untuk menunjukkan perubahan Beast itu padanya. Di sini, Gohan awalnya bingung. Namun, Goku mengungkapkan kalau dia ingin melihat seberapa kuat perubahan Beast itu. Jadi Gohan langsung setuju, tapi dia nggak bisa pergi menggunakan baju lusuh ini. Makanya Goku mempersilahkan Gohan untuk mengganti pakaiannya dulu. Dengan polosnya, Gohan segera pergi ke rumahnya. Lalu Goku menanyakan kenapa Goten dan Trunks juga ada di sini. Mereka yang nggak mau menjelaskannya karena malu akhirnya berbohong dan mengatakan kalau mereka cuma ingin main ke rumah Gohan. Goku yang polos tentu langsung percaya saja. Lalu Goku mengajak mereka untuk ikut juga bersamanya. Setelah berpikir sejenak, mereka akhirnya setuju dan akan ikut bersama Goku. Sedangkan Charmin dan anak buahnya memilih untuk segera kabur dari tempat ini. Mereka nggak mau lama-lama berurusan dengan orang-orang berkekuatan super. Namun tiba-tiba Goten dan Trunks malah dimasukkan Goku ke dalam mobil Charmin. Goku mengatakan kalau dia akan menggunakan mobil ini supaya bisa menteleportasi mereka sekaligus. Dengan begitu, nggak perlu repot-repot berpegangan tangan, bukan? Gak lama kemudian, Gohan juga telah mengganti pakaiannya. Goku segera memintanya untuk masuk juga ke dalam mobil. Setelah itu, Goku mulai merasakan aura Ki yang ada di planet Beerus. Dan dalam sekejap, Goku berhasil memindahkan mereka. Rupanya, setelah lama latihan, kemampuan Sun Kanido Goku juga telah meningkat. Yang mana dulu Goku butuhin seseorang untuk meningkatkan aura Ki-nya kalau jarak teleportasinya jauh. Tapi sekarang dia nggak butuhin siapapun buat memancarkan energi Ki. Setelah sampai di planet Beerus, nampak Whis lagi mengajari senam kepada Broly, Cilai, dan Lemo. Sedangkan Beerus sendiri kini lagi menggaruk pantatnya yang keremian. Melihat Goku datang, Vegeta dan semua orang sangat penasaran siapa yang telah Goku bawa. Bahkan Beerus yang tadinya santai kini ikutan langsung melongo. Goku bilang kalau dia telah membawa anak-anaknya ke sini. Untuk Goten dan Trunks sangat kagum dengan planet Beerus. Melihat ada Trunks ikut, Vegeta langsung menanyakan kenapa Trunks ikut bersama Goku. Dengan ketawa kecil, Trunks mengungkapkan kalau Goku lah yang telah mengajaknya. Sementara Charmin dan anak buahnya masih nggak percaya sekitar mereka tiba-tiba berubah. Lalu, Goku telah mendengar dari Whis kalau Gohan akhir-akhir ini telah menjadi hebat. Gohan bilang itu emang benar. Berkat pasukan Red Ribbon, dia bisa melampaui batas dari kekuatan mistiknya. Makanya, Goku yang penasaran segera minta Gohan untuk menunjukkannya. Dengan begitu, mereka bisa melakukan sparring. Mendengar kata sparring, Gohan nampak nggak percaya diri. Tapi, Goku menjelaskan kalau itu bakalan asik, bro. Ditambah, mereka belum melakukan sparring lagi sejak terakhir mereka melakukannya. Mendengar semua itu, Gohan kini jadi semangat lagi. Dan dia akhirnya menerima tantangan Goku untuk sparring. Sementara Beerus nampak kesal setelah tahu kenapa banyak orang asing menginjakan kakinya di planetnya. Padahal dia nggak pernah mengizinkan siapapun untuk datang ke planet ini. Whis menjelaskan dengan datangnya Gohan, Whis yakin Beerus akan melihat sesuatu yang menarik. Kemudian Goku dan Gohan mulai melakukan pemanasan dulu. Goku menanyakan apakah perubahan terbaru Gohan adalah Super Saiyan 2 atau 3. Gohan berkata bukan keduanya. Perubahan terkuat Gohan saat ini Gohan sebut sebagai perubahan Beast. Mendengar kata Beast, Goku jadi bingung dan penasaran apa artinya. Gohan membalas dia sendiri pun gak tahu. Tapi nama Beast diciptakan oleh gurunya sendiri yaitu Piccolo. Dan Gohan yakin kalau nama itu sangatlah keren. Goku bertanya lagi apakah Gohan bisa menggunakan perubahan Beast dengan bebas. Gohan mengatakan kalau dia akhirnya paham apa maksud soal selalu siap untuk bertarung kapanpun. Piccolo telah mengajarinya untuk mengendalikan perubahan Beast ini.
dan memberikannya beberapa tips agar perubahan ini bisa Gohan pakai semaunya. Mendengar itu, Goku memuji Piccolo karena Piccolo adalah guru yang baik buat Gohan. Selain itu, Gohan juga memamerkan kalau Piccolo sekarang juga telah menjadi semakin kuat. Sekarang, Piccolo memiliki perubahan baru yang disebut sebagai perubahan Orange. Goku yang makin semangat mengatakan kalau selanjutnya dia harus mengajak Piccolo untuk sparring. Saat mereka sedang fokus latihan di sini, semua orang yang ada di bumi sepertinya telah memiliki peningkatan kekuatan yang pesat. Sementara Vegeta menebak anaknya Trunks kalau anaknya pasti ikut dalam pertarungan Gohan melawan Cell Max. Dengan sombongnya, Trunks mengatakan kalau mereka emang ikut dan punya peran besar dalam pertempuran. Goten pun setuju dengan pendapat Trunks, sedangkan Gohan sendiri nampak melongo mendengar perkataan mereka. Karena sebenarnya mereka nggak penting-penting amat dalam pertarungan itu. Ditambah, Trunks kembali menyombongkan kalau dia dan Goten memiliki serangan gabungan. Jika Vegeta melihatnya, pasti dia akan kagum. Lagi-lagi, Gohan merasa ilfil dengan kesombongan Trunks yang cuma omong kosong. Goten menjelaskan pada Gohan kalau mereka adalah duo yang selalu akan menggunakan serangan gabungan. Katanya kalau mereka bertarung bersama, maka mereka nggak bisa kalah dari siapapun. Mendengar itu, Vegeta mulai berpikir sejenak. Setelahnya, Vegeta meminta Gohan untuk beradu sparring dulu melawan Goten dan Trunks. Vegeta ingin melihat apakah yang dikatakan Trunks emang benar. Nampak Trunks dan Goten langsung kaget, sedangkan Goku sendiri langsung setuju. Karena dia pun ingin melihat perkembangan kekuatan mereka. Di sini Goku ingin tahu apakah Trunks dan Goten dapat membuat Gohan mengeluarkan perubahan Beast sebelum bertarung dengannya nanti. Jika berhasil, Goku akui mereka telah berkembang pesat. Nampak Goten langsung melongo dan gak sangka mereka harus melawan Gohan. Trunks memberi Goten semangat kalau melawan Gohan adalah kesempatan yang bagus. Goten akhirnya setuju. Dengan 2 lawan 1, mereka mungkin punya kesempatan untuk menang dari Gohan. Sedangkan Gohan sendiri hanya ketawa saja dengan percaya diri mereka. Setelah itu, ketiganya telah bersiap untuk saling bertarung, yang kini bakal ditonton oleh Goku dan yang lainnya. Nampak Broly masih penasaran tentang siapa sebenarnya mereka itu. Whis ngejelasin kalau mereka adalah anak dari Goku dan Vegeta. Dengan kata lain, mereka bertiga juga memiliki darah Saiyan yang mengalir dalam tubuhnya. Mendengar itu, Broly akhirnya mengerti. Dia pun sambil melihat ke arah Goku dan Vegeta dan gak sangka 2 orang itu ternyata sudah jadi bapak-bapak. Sementara Charmin dan anak buahnya kini masih bersembunyi di dalam mobilnya. Mereka berpikir sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Jadi, mereka harus tetap bersembunyi seperti ini. Lalu, saat Trunks menoleh ke arah mereka, Charmin dan anak buahnya sangat begitu panik. Tapi, Trunks cuma meminta agar mereka merekam pertarungan ini. Dengan semangatnya, anak buah Charmin segera akan melakukannya. Kemudian, Goku yang bertindak sebagai juri meminta mereka untuk segera memulai pertarungan. Nampak keduanya menggunakan helm mereka untuk menunjukkan rasa kepahlawanan dari Saiyaman X1 dan X2. Setelah itu, keduanya memulai serangan dengan cepat. Gohan yang senang segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan 1. Goku hanya senyum saja, sepertinya Gohan ingin memulai dengan pemanasan. Lalu, Gohan bersiap buat menyambut serangan mereka. Di saat Trunks melancarkan pukulannya, dengan mudah Gohan dapat menahan pukulan itu. Dari arah belakang, Goten tiba-tiba muncul dan bersiap untuk mencuri serangan. Namun juga, tendangan yang Goten arahkan dapat Gohan tahan sangat easy. Akhirnya, keduanya segera mundur ke belakang. Meski begitu, keduanya nggak menyerah. Mereka segera terbang ke udara. Dan lalu di udara tersebut, mereka menggunakan putaran tornado yang menghasilkan jurus Kiba. Mereka menamai teknik ini dengan sebutan Cyclone Style Tornado. Setelahnya, mereka meluncur sangat cepat, tapi Gohan sepertinya dapat baca gerakan mereka. Benar aja, dengan sangat mudahnya, Gohan dapat menghindari serangan mereka. Akhirnya, keduanya yang gak bisa berhenti malah nyungsep menghantam tanah. Kebodohan mereka itu disaksikan oleh para orang-orang kuat. Bahkan, Vegeta saja sampai malu melihat mereka. Goku menjelaskan mereka terlalu banyak menggunakan gerakan yang gak berguna. Keduanya nampak akan segera bangun lagi. Gohan ngasih tahu kelemahan mereka adalah karena menggunakan helm. Dengan helm itu, mereka nggak bisa melihat gerakan lawan secara bebas. Makanya Gohan menyuruh mereka untuk melepaskan helm itu. Mereka yang mengerti segera melakukannya.
Padahal mereka melakukan ini cuma supaya untuk terlihat keren sebagai superhero. Tapi karena ini cuma sparring, maka mereka akan bertarung secara biasa saja. Kemudian keduanya mulai ngeden dengan keras dan segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan. Broly yang lihatnya nampak gak percaya semua orang bisa berubah jadi Super Saiyan sesuka hati. Whis bilang untuk bangsa Saiyan bumi emang rata-rata bisa jadi Super Saiyan semuanya. Wah, dengar itu Broly makin merasa dirinya tertinggal. Kemudian Goten dan Trunks kembali memulai pertarungan ronde kedua. Mereka melancarkan serangan sengit yang mendorong Gohan ke belakang. Setelah itu Goten menggunakan tendangan Tsubasa yang mengenai Gohan sangat keras. Bahkan Gohan sampai mental melayang jauh. Di saat itulah Trunks memanfaatkan kesempatan buat menembakkan laser cendol. Namun dengan cepat Gohan dapat menghindari serangan itu. Dari arah belakang Goten datang lagi. Dia bersiap untuk menggunakan serangan boga mentah. Tapi lagi-lagi Gohan bisa menghindarinya sangat mudah. Keduanya nampak sangat kesal dan segera gas lagi mengejarnya. Mereka kembali melancarkan pukulan bertubi-tubi sambil terus mengejarnya. Melihat di belakang ada pohon besar, Gohan manfaatkan kesempitan buat melompat di batang pohon itu hingga membuat keduanya sangat kaget. Tapi mereka yang gak mau menyerah kembali mengejar Gohan ke udara. Kemudian Gohan menggunakan sebuah dahan dan melakukan putaran Bruce Lee. Di saat Trunks datang dengan putaran itu, Gohan berhasil menghajarnya cukup keras. Sementara Goten yang ada di belakang bersiap untuk menyerang juga. Namun lagi Gohan yang sudah tahu dapat menghajar Goten dengan keras. Sontak saja Goten sampai terjun ke bawah. Kemudian Gohan yang gantian menyerang. Dia menembakkan dua laser yang mengarah pada mereka. Saat laser itu mengenai mereka, ternyata itu cuma bayangan. Aslinya, keduanya muncul di belakang dan bersiap untuk melakukan tendangan madun. Gohan yang panik refleks segera menghindari mereka di sepersekian detik. Yang untungnya, Gohan masih bisa menghindar. Gohan memuji mereka yang memiliki teknik yang bagus. Gohan bisa lihat kalau mereka telah berlatih sangat baik. Karena Gohan selalu mengira kalau mereka cuma bermain-main saja. Goten tegaskan kalau superhero itu harus kuat. Kemudian keduanya gas lagi menyerang dan Trunks berhasil memukul Gohan. Meski demikian, Gohan juga senang dan terus menahan serangan Trunks. Lalu mereka melakukan jual beli serangan dan saling menahan masing-masing. Trunks tegaskan alasan dia ingin jadi kuat karena ada orang yang ingin dia lindungi. Gohan tentu tertantang mendengar itu. Makanya Gohan menggunakan putaran dan menghempaskan tubuh Trunks melayang ke desa tetangga. Di saat itulah Goten manfaatkan kesempatan lagi buat mencuri serangan. Tapi dengan mudahnya Gohan menghindar lalu menjepit kakinya. Setelah itu Gohan juga menghempaskan Goten seperti Trunks. Melihat mereka berkembang pesat, Gohan yang gak mau kalah juga akan menggunakan kekuatannya. Lalu Gohan segera ngeden dan berubahlah dia ke dalam bentuk mistik. Melihat itu Goten sontak kesal karena Gohan malah menggunakan bentuk ultimate-nya. Dan katanya itu sangatlah gak adil. Di sini Gohan penasaran kenapa mereka menyebut perubahan ini sebagai ultimate. Mereka bilang sudah lama nggak tahu harus menyebutnya apa. Makanya mereka memberikan nama sendiri. Dengar itu Gohan jadi paham. Dan Trunks yang gak mau kalah mengajak Goten untuk menggunakan teknik terkuat mereka yaitu fusion. Gohan sontak nggak percaya karena sebelumnya saja mereka gagal. Trunks ngejelasin setelah kegagalan itu kini mereka telah latihan. Dan katanya kini gak bakal gagal lagi. Sebelum itu, Trunks meminta anak buah cermin untuk mastiin kalau mereka masih direkam dengan baik. Kemudian, mereka segera melakukan tarian gaya alay itu. Goku sontak nggak menyangka kalau mereka masih ingat gaya itu. Kemudian, keduanya pun berubah dan menghasilkan cahaya yang terang. Dan membuat semuanya penasaran apakah mereka berhasil. Tapi ternyata mereka malah gagal dan berubah ke dalam bentuk endut. Wah, mereka aja nggak percaya kenapa ini bisa gagal. Melihat itu, Goku sontak menertawai mereka. Sedangkan Vegeta dan Gohan nampak ilfil dengan kegagalan mereka. Mereka yang gak punya pilihan lain terpaksa akan tetap menggunakan perubahan ini. Jadi Goten sendut itu langsung menyerang pada Gohan. Tapi karena gerakan mereka lambat membuat Gohan dengan mudah membacanya. Dan akhirnya Goten sendut itu dipentalkan sangat jauh. Mereka menghantam pohon besar dan berakhir dengan sangat kelelahan. Setelah berakhirnya pertarungan mereka, kini gantian Goku yang akan jadi lawan Gohan. Broly sangat penasaran akhirnya pertarungan yang sebenarnya akan dimulai. Sedangkan Goten sendiri meminta rekaman tadi dihapus saja.
karena itu sangatlah memalukan. Kemudian setelah saling memberi hormat tanpa basa-basi, Goku segera menggunakan Ultra Instinct Master. Goku meminta Gohan untuk gak usah bermain-main dan langsung menggunakan perubahan terkuat mereka aja. Beerus menanyakan apakah Ultra Instinct adalah teknik terkuat Goku saat ini. Whis membenarkan itu. Lalu Gohan menutup matanya dan mulai memfokuskan dirinya. Setelah itu berubahlah Gohan ke dalam perubahan Beast yang luar biasa. Bahkan Goku dan semua orang langsung kaget melihatnya. Nampak setelah melihat bentuk baru Gohan, Goku dan Vegeta seperti kagum dengan perubahan Beast. Goku aja mengakui kalau Gohan memiliki jumlah ki yang luar biasa besar. Sementara Whis ngasih tahu Beerus kalau inilah hal menarik yang dia maksud. Nampak Beerus jadi kesal dan seperti memikirkan sesuatu. Gohan mengajak Goku untuk segera memulai pertarungan. Goku jadi semangat dan sudah sangat nggak sabar. Sedangkan Pangeran Congak akan memperhatikan dari sini untuk melihat siapa yang bakal menang. Kemudian Goku dan Mas segera menyerang bersamaan. Mereka melakukan pertarungan cepat yang hanya bisa disaksikan oleh orang tertentu saja. Dan dari dahsyatnya pertarungan mereka menciptakan angin besar yang menghempaskan orang-orang. Dengan sigap, Gotenks segera menyelamatkan Charmin dan anak buahnya. Nampak Goku dan Gohan sangat menikmati pertarungan ini. Keduanya terlihat sangat bahagia. Lalu mereka lanjut jual beli serangan sengit dan menaikkan kekuatannya lebih besar. Beerus yang tahu ini bahaya meminta Whis untuk melindungi yang lemah. Whis menggunakan tongkatnya dan menciptakan perisai yang melindungi mereka semua. Lalu tas-tas muncul efek cahaya yang sangat terang. Bahkan Broly dan yang lainnya sampai gemetaran dengan dampak kekuatan mereka. Muncul angin besar yang mengelilingi planet Beerus hingga kemudian terjadi ledakan dan asap tebal. Kemudian keduanya saling menghempaskan masing-masing dan mundur ke belakang. Keduanya nampak istirahat dulu, tapi sekitar mereka sudah hancur dengan sangat mengerikan. Bahkan daratan yang masih utuh hanyalah mereka yang dilindungi oleh perisai Whis. Melihat planetnya porak-poranda, Beerus sontak jadi kesal. Mereka malah seenaknya menghancurkan planet ini. Sedangkan Whis sendiri hanya bersiul saja supaya nggak disalahkan oleh Beerus. Nah, tapi cerita manga Dragon Ball Super chapter 102 ini berakhir sampai di sini. Untuk kelanjutan ceritanya kita tunggu saja di bulan depan ya, antara tanggal 17 sampai 21. Jadi jangan sampai ketinggalan. YPB Movie, channelnya anime masa kini.